Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya Owen Jacob Nugroho dari Si54 ingin menjelaskan terkait dengan SketchUp. Pertama akan saya mulai dengan sejarah SketchUp, lalu fitur dan tools SketchUp, dan selanjutnya akan saya terkait penggunaan fitur-fiturnya ya. Oke, untuk pertama sejarah SketchUp sendiri itu mulai ketika tahun 1999 oleh perusahaan startup Last Software Boulder di Colorado. Nah, untuk saat ini SketchUp sendiri sudah dipegang oleh Google SketchUp. Nah, jadi untuk produk ini ada dua sebetulnya, ada Google SketchUp dan Google SketchUp Pro with Layout, gitu ya. Nah, untuk dua Google SketchUp ini sebetulnya ada perbedaan di pembuatan dokumen. Jadi untuk Google SketchUp yang biasa, yang open source dan yang gratis itu biasanya nggak bisa buat laporan atau report atau PDF nya gitu ya. Sedangkan Google SketchUp with Layout ini itu kita bisa membuat laporan, dokumen atau report lainnya lah ya, bentuk lainnya itu secara langsung begitu ya. Itu lebih dari SketchUp sendiri. Nah, untuk kelebihan SketchUp sendiri sebetulnya lebih mudah ya dibandingkan kita menggunakan tiket ya. Lalu mudah juga digunakan oleh semua orang, karena interface yang mudah. Lalu yang digunakannya juga cukup banyak sebetulnya. Misalnya seperti pada tampilan yang ada di sini, tools yang digunakan memang sudah bawaannya dari SketchUp. Kemungkinan kalau misalnya tools yang kita mau pakai ini bisa ngambil dari extension itu bisa kita coba nanti ya. Misalnya pada tools tambahan, ini ada Zoro, landscape ini renderingnya, ada Weld, nah gitu ya. Nah, selanjutnya karena SketchUp ini merupakan software yang berbasis open source dari awalnya, sehingga plugin yang mendukung untuk proyekan kita di SketchUp juga banyak begitu. Bisa kalian lihat juga di Extension Manager di internet. Di situ banyak banget nanti kalian dapat plugin-pluginnya, dapat material terutama. Misalnya kita membuat sebuah tembok, kan nggak cuma ada tembok bata, mungkin ada tembok batu, apa materialnya, dan itu pun ketika di rendering hasilnya akan teliti begitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebetulnya SketchUp ini nggak terlalu banyak ya, paling ada crash ya itu karena sistem operasi dari komputernya sudah nggak kuat lah ibaratnya begitu. Karena kalau nggak salah SketchUp ini lebih memakan CPU daripada GPU. GPU maksudnya lebih banyak makan GPU. Kalau misalnya kita punya lagi buka aplikasi lain yang memang pakai GPU, itu akan mengganggu juga buat SketchUp-nya, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SketchUp tools-nya ya. Untuk tools yang biasa digunakan itu bisa disetting di menu bar tools ini ya. Di view ya. Lalu masuk ke toolbars yang ada di sini, lalu bisa kita list mana aja yang perlu, mana aja tidak perlu. Nah, biasanya untuk dasar-dasar dari pembuatan objek pada SketchUp itu biasa menggunakan large toolset, itu sudah cukup kok gitu ya. Nah, untuk tools dasar yang ada di kiri ini ya kurang lebih fungsinya sama kayak ada di tiket, ada video sebelumnya ya, untuk gambar, untuk measuring, untuk
objek atau untuk membuat DNA section plan-nya apapun itu bisa kita gunakan di sini ya. Ini ada tombol select, ada tombol ada tools pen bucket, ada eraser, ada freehand dan macamnya. Nah mungkin di sini saya coba menjelaskan dari semua ini yang agak orang belum paham kali ya, untuk dari tool select ini sampai offset ini mungkin udah paham lah ya fungsi-fungsinya. Sampai sinilah, sampai 3D text. Nah mungkin yang di sini yang belum paham, sebetulnya di sini tuh sama yang ini fungsinya lebih ke cara kita memandang sebuah objek ya. Di sini ada orbit, ada plan. Untuk orbit sendiri itu biasanya kalau kita mengklik satu objek lalu kita orbit ya, maka yang jadi titik pusatnya itu ada di objek tersebut. Untuk hand beda dengan orbit. Untuk hand itu sebetulnya lebih fleksibel, semasih dia ada di koordinat, dua koordinat yang sama gitu ya. Nah untuk ini zoom in zoom out udah biasa, terus zoom extend itu untuk biar ngepas aja gitu ya. Lalu untuk previous itu ya kita melihat pada pandangan sebelumnya. Nah untuk di bawah di sini ada position kamera, ini posisi kamera kita mau buka seperti apa. Lalu ada look around, sama look around juga kurang lebih ya kayak apa ya, kayak kamera kita gitulah. Jadi kita seolah-olah jadi kamera yang berjalan gitu. Sama ini juga sama walk sama. Nah kecuali section plan ini biasa digunakan untuk DNA gitu ya. Nah selanjutnya ada tools lainnya yang biasa orang jarang gunakan ya. Coba kita ke tools bar, lalu kita masuk ke ya, sedikit crash. Nah untuk penempatan tools juga sebetulnya bisa di atas bisa di bawah. Misal kita ini mau diatasin, kalau nggak salah bisa deh, coba ya. Kalau nggak bisa inilah itu harus di kanan. Kalau kan tools lainnya tuh bisa taruh di atas di sini. Jadi ya untuk mempermudah aja lah, gitu ya. Nah untuk misal kita mau cari tools tambahan ya, apa sih tools yang biasa orang pakai yang nggak ada di sini gitu ya. Misal kita mau buat tangga ya, atau kita mau memotong sebuah objek ya. Contohnya kecilnya seperti itu aja lah ya, biar kita gampangnya ya. Nah ya, kan ini ada objek satu orang ya, kita kayak pengen memisahin kepala sama badannya bisa. Nah di sini saya dapat tools extension yang namanya Zoro 2. Ini gratis kebetulan. Nah sebetulnya extension lainnya itu ada yang bayar, cuma kalau bisa gratis kenapa enggak gitu ya. Nah untuk Zoro misalnya ya, ini Zoro saya dapat dari, jadi kita kan bisa coba ketik di Google ya, di Google aja cari extension manager SketchUp. Nanti di situ bakal ada 3D warehouse khusus yang memang menyediakan beberapa objek-objek, plugin atau tools yang jarang digunain gitu ya. Nih kalau di sini kalian bisa masuk ke Windows, lalu ke 3D warehouse. Nah akan masuk ke tampilan seperti ini nih misalnya. Nah tinggal cari aja kategorinya apa. Misal tadi kan saya Zoro 2 ya. Oh sorry, bukan di sini, di extension warehouse berarti. Kalau 3D warehouse itu lebih ke objek sebetulnya. Nah, kalau extension warehouse baru lebih ke toolsnya. Dan di sini kalau misalnya kalian ingin menggunakan tools tambahan ya, kalian perlu menyambung ke internet karena ini kita harus download dulu. Nah, di sini kan banyak yang free ya.
Misal kita ingin menggabungkan dua garis yang berbeda, bisa pakai well ya. Suatu pencahayaan bisa pakai Envision Sunshine. Banyak di sini. Solid Inspector, Artisan Organic Toolset. Saya kan biasa gunakan Zoro 2 biasanya untuk oke. Nah, misal kita contohkan satu tools barangkali ya, Zoro ini. Terus ada. Dulu saya pakai Zoro 2 di sini. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Misalnya kita pakai Zoro 2 lah ya. Ada di sini. Ya, kalian juga akan harus update juga barangkali ya. Tapi ada beberapa macam memang udah bisa dipakai lagi dan udah berlaku. Nah, misalnya kita memotong kepalanya misalnya ya. Tarik garis, harus masuk ke sini dulu. Nah, potong di sini. Ini aja sini nih, smooth. Nyatu dia ya, udah potong nih kan ya, ini ke bawah. Nah deh, kita pindahin kan ke bawah ya. Lebih lah kalau misal mau pakai extension ya. Selanjutnya kita masuk ke modelan dasar kali ya, untuk membangun sebuah dasar yang dimana kita bisa atur setting-settingnya untuk mempermudah kita membuat objek ya. Yang pertama saya akan ajarkan di sini terkait dengan templates-nya. Jadi untuk template-nya sendiri ya, kalian bisa masuk di window, terus model info, preference, masuk ke Windows, preference. Nah di sini kalian bisa pilih mau apa satuannya. Untuk template-nya sendiri kalian memilih mana, masih alkah atau simple atau biasa. Kalau hasil buat tugas buat apa ya, pakai yang simple template dan unitnya unit. Ini banyak nih, ada construction documentation, planning, landscape architecture, terus macam ya. Kan bisa kita gunakan itu simple template karena nggak terlalu rumit amat lah ya, kecuali kalau memang kalian ingin membuat bangunan yang cukup rumit gitu ya, itu bisa pakai architectural design ya. Oke ini ya. Nah ini oke, udah. Kalau udah masuk ke sini, terus kita mau ubah view-nya aja pakai orbit atau ya. Nah gini, orbit bisa kalian klik kanan ya, hold klik kanan, bisa diputar begini,
Lalu untuk mau pakai pen, kita sambil tekan shift kanan ya. Itu untuk mengatur template ya. Selanjutnya kita menggunakan segini. Tapi sebelum itu kita hapus dulu ini ya. Ini untuk membuat objek dari SketchUp ini sebetulnya fleksibel sih ya. Misal kita ingin membangun sebuah rumah nih. Untuk sebuah rumah sendiri itu jangan lupa ada beberapa fungsi khusus yang memang harus kita desain. Jadi untuk SketchUp ini sebetulnya banyak metode ya. Mungkin ada yang metodenya yang pertama itu kalian ingin memperlihatkan luarnya saja tanpa mempertimbangkan tempat dalam. Karena mungkin pertimbangannya dari komputernya atau dari beberapa laptopnya yang nggak kuat untuk membuat semuanya gitu, eksterior dan interior gitu, biasanya gitu. Nah, tapi ada juga yang membuat interiornya itu cukup, kita kayak ingin membuat kamar ya, hanya desain kamarnya saja, desain interior kamar tanpa mempertimbangkan dan eksteriornya seperti apa. Jadi salah satu teknik menggambar sebuah desain yang memang memakan banyak memori komputer yang itu bisa bikin crash atau crash gitu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, gunakan ini rectangle sebagai denah ya. Sebagai denah kita tampak atas dulu deh ya. Ini misal kita punya mau bikin rumah luasnya 200 meter persegi, berarti kan 20x10 ya. Coba kalian lihat, sorry ini template belum berubah ternyata. Reference mungkin ini error, tapi harusnya bisa berubah ini di preference. Ini kadang suka error. Ambil aja yang ini ya. Misal kita mau bikin rumah 200 meter persegi, anggapnya 20x10. Kalau di SketchUp ini enak, kita bisa ketik angka 20 ada di kanan bawah sini ya, kanan bawah sini, ketik aja berarti berapa tuh. Kalau misalnya 20 meter berarti 2000 cm ya, 2000 cm ya 2000 cm 2000,1000. Sorry kebanyakan. Ribu pakai titik koma. Nah ya, ini ya denah. Nah untuk atap, misalnya kita membuat rumah nih ya, atapnya tuh biasanya gini, cukup buat denah sederhana. Misal kita punya tanah lebar 10, panjangnya 20 meter, terus untuk halamannya itu panjangnya 2,5 meter,
sorry, 250 di 2000 deh. Di 250 berarti ya. Ya, 250. Oke, di sini terus kita mau bikin dindingnya biasa tebalnya 15 cm nih. Bikin aja 15 sampai belakang. Ini coba kita lihat ke tempat atas ya. Masuk ke kamera, standar view, pilih yang top. Nah, seperti ini 15 cm, jadi kita bukin ya. Paste. Nah, misalnya tembok sudah ini ya. Nah, terus kita mau bikin kamar kurang lebih meter. Empat meter. Satu kamar, di sini mungkin ada ruang tamu. Ini ruang tamu. Di sini ada ruang tidur ya, semua ruang tamu ini. Nah, untuk penggambaran denah sendiri sebetulnya karena ini denah arsitektural ya, biasanya itu tidak terlalu mempertimbangkan dari kolom dan balok. Tapi saran saya lebih bagus kalian mempertimbangkan jumlah kolom dan balok juga. Karena apa? Karena itu bakal buat kita menggambar sebuah teknik denah ini lebih masuk akal lah ibaratnya. Jadi kalian nggak ngawang-ngawang juga kalau misalnya ingin mendesain dari sebuah rumah ya. Di sini saya mungkin kasih ini deh, kamar mandi deh. Sorry, kasih kamar lagi lah. Ini ceritanya kita bikin satu lantai rumah. Terus sebelahnya kita kasih kamar mandi. Lalu di belakang kita bikin taman.
Ini sini kita bikin ruang tamu. Di kamar kita bikin sebuah rumah yang memiliki 3 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 ruang keluarga, dan 1 kamar mandi ya. Kita bikin dapurnya deh. Kita ruang makan. Terus misal kita mau kasih huruf atau kata ya. Bikin teks di sini ya. Misal di sini, oh ya, sorry, kita bikin dulu ini pintu-pintunya barangkali ya. Hapus dulu garis yang tidak perlu. Ya. Yang sekiranya itu memotong dari tembok-temboknya kita hapus. Ini kita masukin simbol pintu. Untuk simbol pintu sebetulnya sederhana saja ya. Kita pakai ini aja. Untuk pintunya kita kasih lebar 1 meter ya, 100 cm 1 meter. Kita gunakan yang ini, yang pie. Yang rectangle ya. Ini langsung ke sini. Sorry. Kita ini posisi menggambarnya harus di sumbu yang biru ini. Ini kan udah nggak bisa. Kita coba kita rotate ya. Baru kita lanjutkan gambar. Oh sorry, ini berarti yang pie ya, yang pie ini. Nah, kita klik. Coba kita balik ke view dari top kamera, view kamera standar view yang top. Oke. Lalu kita bikin pie-nya. Nah, kita bikin pie dari titik sumbu 1 ke jari-jari terluar, baru kita puterin. Oke, nah ini seperti ini contohnya ya.
Nah, untuk mempercepat pekerjaan sebetulnya kalian bisa copy paste ya, Ctrl C Ctrl V seperti biasa. Tuh. Nah, untuk ini bisa kalian gunakan rotate-nya itu pakai yang ini, tools yang ini ada di kiri ya. Cari titik sumbunya, pilih koordinatnya, pilih section plane-nya, baru kita bisa kalau tinggal diklik aja. Nah, kita pindahin juga ini misalnya di sini. Sorry, ini ada dikasih kayak optionnya gitulah ya, biar enak buat naruh di pintunya. Oke, satu, rotate lagi, lalu kita move lagi. Oke. Ada yang salah, kita move. Ini pun sama, kita rotate. Setelah di rotate kita pindahin, ini harus di mirror. Scale ya. Oke. Baru kita bisa ini kita hapus, terus kita tanggalmu. Oke. Edit shadow. Kita rotate. Ini kemungkinan besar tidak akan sama dengan pintu yang sebelah karena ini bentuknya di rotate, tapi cuma apa, sementara kita seperti ini dulu aja. Ini
Ya, misalnya kita udah buat pintu nih ya, kita masukin ya. Nah, itu kita memasukin ukurannya dimensi, tinggal pilih yang dimension ya. Ukuran kamarnya berapa? 300 cm. Lebar tamannya berapa? 2,5. Panjang ruang tamu berapa? 4 meter. Panjang kamar satu berapa? 3. Kita bikin juga ini. Ya, terus panjang kamar berapa? Panjang ruang tamu berapa? Terus di sini ruang keluarga misalnya berapa? Ini juga sama berapa ya. Terus lebar ini juga nih, dapur, lebar dapur berapa ya. Nah, tinggi tembok penghalangnya berapa? 357 tuh. Nah, ya. Terus misal kita mau tambahin aja nih keterangannya, gampang, tinggal klik di sini. Nah, terus tinggal di notate sendiri aja. Ruang tamu ya. Row-nya bisa di non aktifin. Nah ya ini ya. Terus laddernya hidden. Nah, kita bisa pindahin si ruang tamunya. Tuh, kita akan tempel lagi kamar misalnya, ganti. Kamar 1. Ini kamar 2. Kita bikin lagi kamar 3. Bikin ruang keluarga, dapur. Di sini mungkin mau bikin kolam renang kali ya. Kolam renang. Terus dapur. Ruang keluarga 3. Kalau kita buat yang kamar 2, lalu kita bikin toilet atau kamar mandi kali ya. Kita di tengah taruhnya.
0,1. Oke. Nah, misal udah seperti ini nih, ini bentuk denahnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa kalian langsung aplikasiin. Oh sorry, ini pintu depannya belum ada pintu nih. Gampangnya kita copy paste ya. Nah, oke. Oh, sorry, ini ada tumpuk. Oke. Nah, ini secara kasar kita membuat denah sederhana di SketchUp ya. Untuk misal kalian mau nambahin buat interior furniture kayak di kamar mandi itu ada nanti denah kasurnya mau ditaruh di mana itu terserah kalian gitu ya, tapi kurang lebih seperti ini cara penggunaannya ya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan teks dan ingin menghilangkan tanda panahnya, tadi bisa klik kanan aja terus hidden si laddernya sama si rows-nya itu dimatiin aja, dinonaktifkan gitu ya. Nah, ini beres. Nah, selanjutnya bisa kalian menggunakan metode, sebetulnya banyak metode gitu ya. Bisa kalian bikin dulu tembok-temboknya ya dari denah ini, atau mungkin bisa kalian dibikin satu persatu ruangan. Itu balik lagi tergantung kalian gitu ya. Nah, sementara saya cukup sampaikan di sini terkait materi tentang SketchUp ini. Untuk selebihnya kalian bisa gunakan tools ini ya, kayak Potato Tool ini buat naikin. Contoh misal kita lihat di standard view-nya yang di ISO ini ya. Kita mau nge-pull yang tembok deh, contohnya kita mau pull tembok. Nah, tuh. Nah, kurang lebih gini nih. Misal mau 3 meter gitu ya. 300. Ini temboknya punya tinggi 300 ini. Tuh, ya kan? Sama dengan objek lainnya gitu ya. Nah, lepaskan. Ya paling itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Oh ya, maaf, untuk terakhir ada satu lagi nih. Untuk SketchUp sendiri sebetulnya bisa digunakan extension warehouse-nya itu yang biasa kita sebut dengan render ya, rendering. Nah, proses rendering ini tuh digunakan untuk mempercantik hasil desain kita di SketchUp. Misal kita udah buat rumah, nah materialnya ini yang ini kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Itu bisa kita ambil extension materialnya itu dari extension warehouse ya, atau dari internet juga banyak sebetulnya. Misal kita memasukkan pattern yang stone batu, kita ada batu granit kan, batu granit tuh. Bisa diterapin lah ya. Misal kita masukin lantai rumah kita pakai granit misalnya ya. Nah, kamar mandi gini deh. Terus halaman depan pakai rumput. Nah, beres. Inilah denah sederhana ya. Nah, selebihnya bisa kalian coba improvisasi ya terkait
dari pemodelan di SketchUp ini. Kalau semisalnya ada sesuatu yang masih dibingungkan atau apa, bisa kontak aja ke saya secara personal chat atau apapun itu. Nanti saya juga akan coba kirimkan modul ya. Dulu waktu tahun lalu kebetulan saya dan Bang Bagus dari SIL 51 sempat diamanahi untuk mengajar, memberi pelatihan terkait dengan SketchUp ini. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, soalnya untuk SketchUp sendiri itu tidak cukup sehari untuk mempelajari gitu tanpa kita mencoba. Saran saya, kalian coba di rumah masing-masing, bikinlah sebuah rumah idaman, rumah impian, atau desainlah rumah sendiri yang ada sekarang yang barangkali belum ada desain engineeringnya, bisa kalian coba gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, selamat siang, terima kasih.